Hello, good morning student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Well, I hope you are very fine. I'm Mr. Asri, the English teacher for grade 9. Today, we are going to discuss about recount text. Recount text is one of the material in grade 9 for first semester. Okay, well, what is recount text? Apa itu recount text? Well, recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi, recount text adalah salah satu teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan ulang tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lampau. Oke, anak-anakku semuanya, well students, tadi kita sudah bahas tentang pengertian dari recount text. Dan selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan dari recount text. What is the purpose of the text? Oke, nah di sini ada tiga macam tujuan dari text report. Oke, there are three purposes of the recount text. Number one is give information to the readers. Jadi dia memberikan informasi kepada si pembaca tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh si penulis. So, the second one is to entertain the readers. Jadi dia juga bisa bertujuan untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Jadi pembaca merasa terhibur setelah membaca, mengetahui pengalaman-pengalaman pribadi dari si penulis. And the number three is to documentate the important information. Jadi untuk mendokumentasikan informasi-informasi yang penting. Jadi itu adalah tujuan daripada uh, recount text. Nah, anak-anak semuanya, saya harap kalian paham ya tentang penjelasan-penjelasan tadi. I hope you understand that explanation that I have given to you. Okay, now let's continue to the structure of the text. Jadi, dalam recount text itu ada struktur yang kalian harus pahami. Jadi di sini strukturnya ada tiga dari text recount. Number one is orientation, number two is the series of the event, and number three is reorientation. Jadi struktur yang pertama orientasi, yang kedua adalah the series of event, and yang ketiga adalah reorientation. Nah, tadi sudah saya sampaikan ya tiga struktur dari recount text. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari setiap struktur yang tadi. Oke, struktur yang pertama adalah orientation. Nah, what information that you can find in orientation part? Jadi dalam orientasi itu apa sih yang bisa kita temukan? Informasi apa yang bisa kita temukan? Nah, dalam orientation di sini adalah in orientation we can find information about character, place, or latar and time. Jadi si penulis dalam orientation akan menceritakan tentang latar belakang daripada tokoh atau karakter yang terlibat dalam teks tersebut. Kemudian dia juga akan menyampaikan tempatnya kejadiannya di mana dan waktunya kapan. Ya, jadi informasi-informasi seperti itu akan Anda dapatkan di bagian orientation. Oke, masih semangat dengan pembelajaran ini? Nah, kita lanjut ke struktur yang kedua. Now let's continue to the second structure. It is about events. Jadi struktur yang kedua namanya events. Nah, the events itu describe series of events that happen in the past. Jadi di bagian event si penulis sudah mulai mencantumkan secara kronologikal, secara beraturan tentang peristiwa-peristiwa yang dia alami dalam kisahnya. Jadi secara terurut dia sudah menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami dari awal dan seterusnya. Itu ada di bagian events. Nah, anak-anakku semuanya masih semangat dengan pembelajaran kita? Oke, saya harap masih semangat ya. Nah, tadi kita sudah membahas dua jenis struktur dari recount text. Yang pertama tadi apa? Oke, very good. Yang pertama tadi adalah orientation. Yang kedua adalah apa? Ya, good. Itu adalah events. Nah, sekarang kita masuk ke struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga namanya adalah reorientation.
Reorientation is a part of the text that a personal comment or starting about the event or what happened about the writer to the story. Jadi, si penulis ingin menceritakan, menyampaikan ya tentang apa namanya komentar secara pribadi dari awal dia mengalami peristiwa itu atau apa yang dia alami dari awal kejadian itu sampai terakhir. Itu bisa dituangkan di dalam reorientation. Nah, anak-anakku, kita sudah hampir sampai ke pembahasan yang terakhir. Jadi, yang pertama tadi kita sudah bahas tentang apa itu recount text, kemudian tujuan recount text, kemudian struktur dari kebahasaan dari teks recount text. Oke. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita akan melihat the characteristic of recount text. Jadi, ciri-ciri atau dari kebahasaan daripada recount text. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah satu, using chronological connection like first then. Jadi karena ceritanya itu sifatnya berkesinambungan, bersambung, maka dia di sini menggunakan kata-kata yang menyangkut tentang koneksi, hubungan kata per kata yang bisa digunakan seperti kata like, first, then, and etc. Dan ciri kebahasan yang kedua adalah using linking verb like were, was, heard, and saw. Jadi menggunakan kata-kata linking verb seperti kata-kata were, was, heard, saw, dan sebagainya. Oke, ciri kebahasan yang terakhir adalah kalian mungkin sudah tahu ya tensi simple past. Jadi simple past itu dominan memang digunakan di recontext. Kenapa? Karena cerita recontext memang adalah cerita yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi kita hanya mengulang saja. Jadi in recontext using tense simple past because the story is happening in the past time. So that's why we use a simple past tense. Nah, anak-anakku semuanya, itulah tadi that's enough about our explanation about the recount text. I hope you can understand what is the material about. Okay, I think enough for today. Thank you for your kind attention. See you next time. Thank you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning.